A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Waris Perdata. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Qadri, NPM 2302010001. Di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang konsep pewarisan hukum perdata. Adapun unsur waris, satu adalah seseorang yang meninggal dunia atau pewaris atau arpelater. Dua, ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan saat pewaris meninggal dunia atau RP6. Tiga, ada sejumlah harta yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum ahli waris menurut BW, berlaku suatu asas bahasa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam hukuman lapangan, harta, kekayaan, atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 33 ayat 1 BW, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak dan si piutang meninggal. Dan di sini saya juga menjelaskan tentang sifat hukum waris perdata. Yang pertama, sifat individual. Sifat individual atau sifat pribadi di mana menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 852 KUHP Perdata tentang pewarisan keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri hidup terlalu lama. Dua, sifat bilateral, artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja, tetapi juga sebaliknya. Dari garis ibu pun dapat mewarisi, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-laki maupun saudara perempuannya, begitu juga. Sistem bilateral ini dapat dilihat dalam pasal 850, 853, dan 856 KUHP Perdata. Tiga, sifat perderajatan, artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya jika seseorang mempunyai derajat berangka kecil. Hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat. Apabila derajat berangka besar, maka pertanian keluarga itu jauh. Sampai sinilah yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.